Yuma no bungo awe ade. Temi no kibe kuba no kobong beko. Yuma no bungo awe ade. Honke 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 riro. Honke jombe jombe riro. Honke 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 riro. Honke jombe jombe riro. Dalam seni musik, simbol nada diwujudkan dengan not angka dan not balok. Not berguna untuk menunjukkan bunyi nada. Bunyi nada ada yang rendah dan ada yang tinggi. Susunan tinggi rendah nada disebut tangga nada. Simbol not. Yang pertama ada simbol not angka. Bisa disimak ya, soli-soliha. Not angka artinya not yang dilambangkan dengan angka. Nah, bisa diperhatikan ada not angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fungsi not angka adalah untuk mempermudah mempelajari sebuah lagu. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yang kedua ada simbol not balok. Not balok artinya not yang tidak dilambangkan dengan angka, melainkan dengan garis, bulatan, atau huruf. Simbol not balok yang dinyatakan dengan huruf yaitu seperti berikut: C, D, E, F, G, A, B, C. Fungsi not balok untuk mempelajari cara bermain musik. Tempat untuk menempatkan not balok disebut sangkar nada atau pranada. Pranada terdiri dari 5 garis sejajar dan 4 spasi yang sama jaraknya. Simbol not balok yang dinyatakan dengan garis dan bulatan yaitu, bisa diperhatikan gambarnya, ada bendera, tiang atau tangkai, dan juga kepala. Perhatikan not balok berikut. Nah, perhatikan gambarnya. Ada 2 macam letak not pada balok not, yaitu yang pertama, tepat pada garis itu disebut not garis. Yang kedua, di antara garis atau pada spasi disebut not spasi. Selanjutnya, kita akan belajar bentuk, nama, dan nilai not. Not yang berbentuk bulat kosong dinamakan not penuh, nilainya 4 ketukan. Not yang berbentuk bulat kosong bertangkai dinamakan not setengah, nilainya 2 ketukan. Not yang berbentuk bulat berisi bertangkai dinamakan not seperempat, nilainya 1 ketukan. Yang keempat, not yang berbentuk bulat berisi bertangkai dan berbendera 1 dinamakan not 1/8, nilainya setengah ketukan. Nah, yang terakhir soli-soliha, not yang berbentuk bulat berisi bertangkai dan berbendera 2 dinamakan not 1/16, nilainya 1/4 ketukan. Soli-soliha, silakan dibuka bukunya di halaman 23 di bagian ayo berlatih, kita kerjakan bersama-sama ya. Kita kembali lagi ke lagu Yamko Rambe Yamko. Nada dasar pada lagu Yamko Rambe Yamko adalah menggunakan nada dasar Do sama dengan C. Biramanya menggunakan birama 4/4 dan tempo yang digunakan adalah tempo sedang atau kita sebut dengan moderato. Ayo mengamati Bella dan teman-temannya menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan gembira. Mereka menyanyikan lagu sambil menggerakkan tangan dan kaki.
Masih ingat nggak Soli-Soliha? Kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam gaya. Salah satunya adalah gaya otot. Seperti namanya, gaya otot merupakan gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup yang memiliki otot. Gaya timbul dari kerjasama otot dengan rangka tubuh. Gaya otot termasuk ke dalam kelompok gaya kontak atau gaya sentuh. Contoh gaya otot, misalkan kaki melangkah. Maka manfaatnya adalah tubuh berpindah tempat. Ada lagi nih Soli-Soliha, kuda menarik delman. Manfaatnya adalah membawa penumpang atau barang dan masih banyak lagi contoh gaya otot lainnya. Soli-Soliha, masih ingatkah kalian apakah itu denotasi? Ya, makna denotasi adalah makna yang sebenarnya atau makna yang terdapat di dalam kamus. Contohnya, angin semalam menumbangkan pohon kelapa di tepi pantai. Makna denotasi dari menumbangkan yaitu membuat tumbang atau roboh. Contoh lagi, ikan bernapas dengan insang. Makna denotasi dari bernapas yaitu menghisap dan mengeluarkan udara. Sedangkan makna konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya atau makna yang tidak terdapat di dalam kamus. Makna konotasi biasa disebut dengan makna kiasan. Contohnya, regu A berhasil menumbangkan regu B. Makna konotasi dari menumbangkan yaitu mengalahkan. Setelah bebas dari tahanan, kini ia dapat bernafas lagi. Makna konotasi dari bernafas yaitu terbebas dari tekanan. Sekarang kita akan mengerjakan bersama di bagian ayo berlatih dan ayo lakukan di halaman 26. Silahkan Soli dan Soliha siapkan pensil dan buku paketnya ya. Kita mulai dari nomor 1. Jelaskan makna kata yang dicetak miring pada kalimat berikut. Yang pertama, karena kemarau panjang, daun pohon jati itu berguguran. Nah, yang bergaris miring di sini adalah kata berguguran. Berguguran artinya adalah banyak yang gugur. Kita lanjut ke nomor 2. Suara ombak memecah batu karang. Kata memecah artinya adalah merusak. Nah, sekarang kita lanjut nomor 3. Pesona pantai Anyer masih melekat di ingatan Rima. Melekat. Melekat itu artinya adalah menempel. Yang keempat, berita terdamparnya seekor ikan paus di pulau itu masih hangat. Terdamparnya itu dari kata terdampar. Dalam kamus KBBI artinya adalah hanyut dan tercampak ke darat. Yang kelima, Adit memetik bunga melati. Memetik artinya adalah mengambil. Selanjutnya kita akan lanjut mengerjakan bersama di bagian ayo lakukan. Jangan lupa ditulis ya Soli-Soliha. Nomor 1 dari kata manis. Kalimat denotasinya adalah kue buatan ibu terasa sangat manis. Dan kalimat konotasinya adalah kakak seringkali memberi janji manis kepadaku. Yang nomor 2 dari kata tangan. Kalimat denotasinya adalah saat ini kita harus rajin mencuci tangan. Dan kalimat konotasinya adalah Marisa adalah tangan kanan Bu Guru. Nah, yang ketiga siapa nih yang bisa jawab? Dari kata keras. Kalimat denotasi dari kata keras, contohnya batu ini sangat keras.
Dan kalimat konotasinya, Joko adalah anak yang keras kepala. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 4 dari kata hati. Kalian bisa membuat kalimat sendiri dengan bahasa kalian atau boleh mengikuti kalimat yang Miss Ina contohkan. Kalimat denotasi dari kata hati, contohnya, semua ketulusan berasal dari hatimu. Dan kalimat konotasinya adalah setiap permasalahan seharusnya dihadapi dengan hati dingin. Nah, sekarang yang terakhir nih, dari kata tercium. Kalimat denotasinya adalah bau sampah itu tercium hingga ke dalam rumah. Dan kalimat konotasinya adalah setelah sekian lama, kini keburukannya mulai tercium. Soli Soliha, silakan dibuka di halaman 27 pada pembelajaran 3 sampai dengan halaman 28. Di situ ada teks bacaan tentang faktor sejarah, faktor geografi, faktor iklim, dan faktor letak. Kalian baca secara mandiri di dalam hati, pahami isinya. Nah, setelah itu tugas kalian adalah mengerjakan di halaman 29. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.